Selamat sahabat, selamat malam. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya serta perlindungan-Nya yang telah menyertai kita di satu minggu bekerja kita hingga pada malam ini. Kita masih dapat berkumpul meskipun melalui Zoom meeting ini, tetapi kita bisa dapat berkumpul dengan penuh sukacita untuk menyambut sahabat Tuhan. Pada malam ini sebelum kita memulai perbaktian kita, ada baiknya terlebih dahulu kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita masing-masing melalui doa dalam hati kita. Doa dimulai. Sebagai lagu pembuka, kita sama-sama membuka lagu Sion kita nomor 254. Lagu Sion nomor 254. Untuk doa pembuka, kami undang dari ketersediaan Bapak Turangan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk berkat Tuhan yang kami rasakan di hari Sabat yang indah ini. Kami boleh berkumpul umat-umat Tuhan pada malam hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan mempelajari sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan hamba Tuhan, Bapak Sigalinggi. Berkati dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dia boleh berkata-kata menurut kehendak Tuhan. Kami yang mendengarkan pun mendapatkan berkat, kekuatan kerohanian, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bergumul untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, mungkin dengan halangan apapun, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka
sebagaimana Tuhan telah memberkati kami di hari Sabat Tuhan yang indah ini. Kami mau serahkan perbaktian kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jadilah semua atas kehendak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Sigalingging, terlebih dahulu kita dengarkan lagu pujian dari keluarga F. Sinuhaji. Selamat bagi kita semua. Kami akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 292. Bila laut kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingat kelepasan Tuhan mau berikan, dan malaikat Tuhan juga mau jaga sepanjang perjalananmu di dunia. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Amin. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Sigalingging. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang masih Dia berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul walaupun melalui media Zoom ini. Terlebih dahulu sebelum kita teruskan pelajaran kita ini, saya akan sapa dulu Bapak Ibu yang kameranya terbuka. Selamat Sabat, Amang Pendeta. Ya, selamat Sabat Pak Galinggi. Selamat Sabat juga Pak Tuanan. Selamat Sabat, Pak. Selamat Sabat Bapak F. Sinuhaji dan Ibu. Sabat Pak. Selamat Sabat tulang saya Bina Waban. Selamat Sabat. Dan selamat Sabat juga abang saya Kepala Sekolah Kasim Bolon. Selamat Sabat. Dan juga kepada calon pendeta kita Bapak Saudara Bapak Bastian Pandiangan ya, selamat Sabat Pak. Selamat Sabat. Terima kasih, kita akan demikian juga kepada Bapak Ibu yang tidak membuka kamera ya, saya ucapkan juga selamat Sabat. Semoga kita dapat mendengarkan renungan ini dengan baik. Selamat Sabat. Sebelum kita mulai, saya izin dulu Pak, saya mau share screen ya Pak ya. Silakan Pak, silakan. Nah, ini lagi. Hilangkan ini. Apanya? 100. Oke.
Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak, sudah. Ya. Pelajaran kita pada malam hari ini adalah masih tetap dari buku Kisah Pengharapan, dan pada malam hari ini dari bab 7 tentang Sang Juru Selamat. Bapak Ibu berbicara mengenai Juru Selamat, pastilah tidak lain dan tidak bukan yaitulah Yesus Kristus. Dan sebenarnya pelajaran ini tidak ada hal yang baru dari apa yang selama ini sudah kita ketahui mengenai Yesus Kristus, yaitu bagaimana tentang kelahirannya, lalu kemudian dengan baptisannya, kemudian juga dengan pencobaan yang dialami, dan kemudian juga dengan pelayanannya. Nah, kita semua tahu bahwa Yesus lahir adalah di tempat yang jauh. Dia lahir di tempat yang jauh dari kata mewah, ya. Dia lahir tanpa kemegahan dunia. Dia lahir di kandang domba. Dia berbeda dengan manusia sekarang ini yang kadang-kadang memilih melahirkan di tempat yang mewah, ya. Kadang-kadang di rumah sakit yang mahal, orang memilih melahirkan supaya menjadi kenangan barangkali, ya. Dia pilih rumah sakit dengan kamar yang sangat baik untuk melahirkan. Berbeda dengan apa yang kita lihat yang ditampilkan oleh Yesus dalam kesederhanaannya. Bahkan dikatakan dia lahir di kandang domba, di dalam palungan, ya. Namun demikian, meskipun kelahiran Yesus ini dikatakan sangat sederhana, tapi kelahirannya itu dihormati jauh lebih tinggi dari manusia yang lain. Kita baca di dalam pelajaran kita ini, Kisah Pengharapan, bahwa dikatakan malaikat-malaikat surga bernyanyi, bersorak menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dia lahir, Yesus lahir untuk melakukan suatu karya yang maha besar, yaitu melaksanakan pekerjaan penebusan. Ya. Jadi dia lahir untuk sebuah misi yang sangat suci. Dia lahir untuk melaksanakan pekerjaan penebusan, menebus manusia-manusia yang berdosa. Dan dia juga membawa perdamaian, kebahagiaan, dan hidup kekal kepada manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa kelahiran Yesus, hadirnya Yesus di dunia ini adalah untuk menjalankan misi daripada Ilahi, dan kehidupannya, perjalanan kehidupannya seturut dengan rencana-rencana Ilahi. Lalu kita lihat baptisan Yesus. Yesus dibaptis lebih kurang pada usia 30 tahun. Ya, jadi dia dibaptis oleh Yohanes. Nah, kalau kita lihat, kita baca Alkitab, sebenarnya Yesus dengan Yohanes ini masih memiliki hubungan saudara, ya, secara manusia, ya. Dikatakan bahwa perbedaan usia mereka juga tidak begitu jauh, hanya sekitar beberapa bulan seperti itu, ya. Nah, namun demikian ternyata Yohanes tidak tahu, awalnya dia tidak tahu bahwa yang akan dibaptisnya itu adalah Yesus, Sang Juru Selamat, seperti itu. Itu sebabnya ketika dia mengetahuinya, dia berkata bahwa sebenarnya dialah yang hendak dibaptis oleh siapa? Oleh Yesus, gitu, ya. Nah, dan pada saat baptisan Yesus ini, disinilah kita lihat ada 3 oknum itu, atau 3, yaitu Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus berada. Ketika Yesus berada di dalam air, maka tampaklah terbukalah tirai dari langit, dan ada suara yang mengatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Dan Roh Kudus turun bagaikan apa? Bagaikan merpati dikatakan. Nah, jadi artinya dengan ini sebenarnya kita tahu bahwa Tritunggal itu nyata, gitu, ya. Nah, dan kemudian kata-kata ini, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, itu menjadi sebuah
kata-kata yang menguatkan perjalanan Yesus kemudian. Nah, karena apa? Karena kita tahu bahwa kemudian setelah baptisan ini, segera setelah baptisan Yesus ini, dia akan masuk ke dalam apa? Sebuah pencobaan. Ya. Nah, kita akan sebentar berpaling dari Yesus, kita akan melihat bagaimana Yohanes, ya, yang Yohanes berkata bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Pelayanan Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis. Yohanes memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi kita juga sudah tahu bahwa Yohanes ini adalah membuka jalan bagi kedatangan Yesus. Lalu kemudian Yohanes mengajarkan pada murid-muridnya tentang memandang kepada Yesus dan mengikut dia sebagai guru besar. Jadi benar-benar Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus, ya. Kehidupan Yohanes dikatakan di dalam pelajaran kita ini sangat menyedihkan dan penuh penyangkalan diri. Dia tidak tinggal bersama dengan keluarga ayahnya. Dia terasing, hidup di belantara untuk mendengarkan suara Nabi. Jadi benar-benar kehidupan Yohanes ini sangat menyedihkan, ya. Dia mengumumkan kedatangan Yesus yang pertama, namun tidak diizinkan melihat mukjizatnya. Nah, jadi kita tahu ketika dia sedang dalam penjara, dia mengutus muridnya kepada Yesus untuk bertanya, engkaukah Mesias yang akan datang itu, atau kami harus menunggu lagi? Apa kata Yesus menjawab mereka? Beritahu bahwa yang sakit disembuhkan, yang lumpuh dapat berjalan, dan yang tertawan dibebaskan. Bapak Ibu, dari kata-kata Yesus ini, dia melakukan suatu karya kemuliaan bagi Tuhan. Nah, artinya dia tidak menjawab dengan mengatakan, ya sayalah Mesias itu. Tetapi dia menjawab dengan mengatakan yang sakit disembuhkan. Itu semua karya apa? Karya kemuliaan. Karya-karya yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, sehingga jawabannya itu tidak saja mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, tetapi dia melakukan segala pekerjaannya seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian Yohanes ini juga dia menegur dosa tanpa rasa takut akan akibatnya. Dia mempersiapkan jalan bagi anak domba Allah. Kenapa dikatakan menegur dosa? Kita tahu bahwa inilah sebetulnya jalan sehingga dia akhirnya mati di dalam pemancungan, ya. Ketika dia menegur dosa Herodes, oleh karena Herodes sudah mengambil istri saudaranya yang bernama Herodias, sehingga Herodes menjadi apa? Marah. Kemudian ketika anak Herodias ini menari dan menyenangkan hati raja, lalu dia mengatakan kepada anak ini apa saja yang dia minta, bahkan separuh dari kerajaannya akan berikan. Namun ternyata dia meminta apa? Kepala Yohanes yang dibawa di dalam talam, ya. Lalu kita lihat pencobaan. Setelah dia dibaptis tadi, kita akan melihat bagaimana Yesus mengalami pencobaan. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ia dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke padang belantara untuk dicobai iblis. Jadi coba kita cermati kata-kata ini. Ia dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke padang belantara untuk dicobai iblis. Nah, ternyata bahwa Yesus ini setelah dia dibaptis, dia perlu diuji, dicobai oleh apa? Oleh iblis. Nah, akan tetapi ternyata dia sudah dipersiapkan juga, ya. Jadi kalau kita lihat tadi kata-kata pada saat Yesus dibaptis itu, engkaulah anak yang kukasihi dan kepadamu lah aku berkenan. Itu menjadi sebuah ayat, sebuah kata yang menguatkan Yesus di kemudian harinya. Yesus dicobai iblis di dalam 40 hari, 40 malam dia berpuasa. Nah, kita lihat motif iblis di dalam mencobai ini, ya. Yang pertama dikatakan, kalau engkau adalah Tuhan, jadikanlah
batu itu menjadi roti. Nah, kita tahu memang bahwa Yesus dalam 40 hari, 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Sudah barang tentu dia merasa apa? Haus, lapar, kurus. Dan dia hidup bersama dengan binatang-binatang buas. Sehingga memang membuat dia tidak nyaman. Nah, pada saat dia dalam kelaparan itu, ini kesempatan daripada iblis untuk menjatuhkan Yesus. Lalu dia lihat dulu apa yang paling penting pada saat itu. Karena Yesus lapar, barangkali ini menjadi sebuah sarana untuk menjatuhkan Yesus. Dia berkata, kalau engkau adalah anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti. Ya. Jadi kita ini merepresentasikan daripada kehidupan kita di dalam keberadaan kita, dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita di dalam kelaparan sangat mudah kita tergoda, jatuh. Ya. Nah, kadang-kadang cobaan itu sangat rentan ketika kita dalam apa? Dalam keadaan lapar. Ya. Tapi coba kita lihat bagaimana sebenarnya pencobaan yang datang kepada manusia yang mula-mula. Apakah dia lapar? Adam dan Hawa sebenarnya dia tidak lapar ya. Nah, ini menjadi sebuah karya kemenangan iblis. Ketika dia dapat mencobai manusia itu begitu mudahnya dan jatuh. Dia berharap dia dapat melakukan hal yang sama kepada siapa? Yesus. Ya. Tetapi Yesus ternyata kuat. Nah, setelah dia dicobai mengenai keadaannya yang lapar, dia kuat. Yesus menjawab dengan apa dikatakan? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari apa? Dari roti saja. Lalu kemudian iblis juga membawa Yesus ke atap bait suci. Ya. Setelah dia mencobai keadaannya yang lapar, kali ini dia ingin mencobai jiwanya. Dia katakan, kalau engkau anak Tuhan, melompatlah ke bawah, maka akan ada nanti malaikat yang menopang engkau, gitu kira-kira. Nah, lagi-lagi Yesus menghardik dia. Menghardik siapa? Iblis. Ya. Iblis ingin sekali menggagalkan rencana penebusan yang Yesus akan lakukan. Nah, kalau kita lihat bahwa itu terus terjadi ya, bahkan sampai kepada dia disalibkan, iblis selalu berusaha mencoba menggagalkan rencana penebusan itu. Dan dia juga masuk kepada siapa? Anak murid-murid Yesus pada saat itu, termasuk kepada Petrus. Itu sebab dikatakan Yesus menegur Petrus, "Enyah kau iblis." Karena apa? Karena dari kata-kata Petrus itu seolah-olah ingin menggagalkan perjalanan kehidupan Yesus yang mati di kayu salib. Dan sampai kepada dia di kayu salib pun, orang masih mengatakan, kalau engkau adalah benar anak Allah, turunlah dari kayu salib itu. Jadi artinya tidak henti-hentinya karya iblis itu untuk menjatuhkan siapa? Menjatuhkan Yesus. Menggagalkan karya penebusan itu. Lalu kemudian yang ketiga, iblis membawa Yesus ke puncak sebuah bukit. Kali ini dia langsung menyerang roh. Ya. Dia katakan, kalau kau lihatlah kerajaan dunia yang begitu mewah. Kalau engkau mau menyembah aku, maka ini semua akan kuberikan kepadamu. Luar biasa ya, iblis. Seolah-olah dia pemilik dunia ini gitu. Ya, tapi Yesus katakan, hanya Allah lah yang patut disembah. Enyahlah kau iblis, katanya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang memang kita sering jatuh. Ya. Dicobai dengan kuasa, dicobai dengan harta, bahkan kita jatuh, iman kita bisa jatuh oleh karena harta, oleh karena tahta, dan mungkin juga oleh karena apa? Wanita. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang menggadaikan imannya
untuk menikah dengan orang lain, ya. Banyak juga orang yang meninggalkan imannya untuk menjadi pejabat dalam satu jabatan. Banyak juga orang yang meninggalkan imannya untuk mendapat harta yang berlimpah. Nah, kalau Yesus ingin, kalau kedatangan Yesus ke dunia ini hanya untuk menjadi raja secara duniawi, ini adalah sebuah kesempatan. Tapi Yesus bukan. Yesus adalah anak Allah, ya. Dia tidak mau tunduk kepada siapa? Iblis. Sehingga dia katakan, "Enyahlah kau iblis." Yang kemudian kita akan lihat bagaimana si penyesat itu ditegur. Nah, si penyesat ditegur, ya. Setan merasa senang ketika Yesus meninggalkan surga serta kuasa dan kemuliaannya. Nah, ketika dia tahu bahwa Yesus lahir menjadi manusia, meninggalkan surga serta kuasa dan kemuliaannya, setan merasa senang bahwa dia berpikir dia akan dapat menjatuhkan Yesus melalui pencobaan-pencobaan. Setan merasa bahwa anak Allah akan ada di bawah kuasanya. Setan berharap dengan kemampuan liciknya, ia bisa menggulingkan Allah seperti yang dilakukannya di Taman Eden terhadap pasangan suci. Lalu kemudian Yesus marah kepada si penggoda, "Enyahlah daripadaku setan." Yesus menyembah hanya kepada Bapanya. Lalu kemudian Yesus memilih hidupnya yang menderita dan kematian yang sangat mengerikan sebagai jalan yang Bapanya tunjukkan bagi dia. Nah, dia tidak pernah menawar sedikit pun jalan kehidupan yang Tuhan sudah tentukan kepadanya. Bahkan sampai kepada kematian yang sangat mengerikan, mati tersalib dan dihina, ya. Tetapi dia tidak pernah menawar sedikit pun dari kejadian itu supaya tidak dirasakan. Tetapi dia mengatakan, "Terjadilah kehendakmu," kepada Bapanya. Nah, lalu kemudian kita melihat pelayanan Yesus. Sesudah setan mengakhiri pencobaannya, dia sementara meninggalkan Yesus. Setan masih berharap mengalahkan Yesus melalui orang yang tidak menerima Yesus. Nah, jadi kalau kita saat ini mau jatuh ke dalam pencobaan, dia akan senang karena dia pikir bahwa dia sudah mengalahkan orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Selama masa pelayanan Yesus, setan dan malaikatnya sibuk mengilhami orang dengan ketidakpercayaan, kebencian, dan ingin menghancurkan dia. Jadi selalu, ya, sampai saat ini kita selalu digoda oleh iblis untuk tidak percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Setan berharap agar sedikit orang yang percaya pada Yesus, sehingga setan menganggap penderitaan dan pengorbanannya terlalu besar dilakukan hanya untuk sedikit orang. Nah, jadi kalau kita dengar beberapa waktu yang lalu, seorang pendeta mengatakan bahwa walaupun hanya satu orang saja yang percaya kepada Yesus, Yesus juga apa? Mati di kayu salib. Ya. Jadi tidak ada yang terlalu kecil, karena memang Yesus akan menebus orang yang mau percaya kepadanya. Nah, Yesus tetap akan melakukan rencana itu, walau hanya sedikit orang yang percaya kepadanya. Kedatangan Yesus ke dunia ini melepaskan penderitaan. Yesus memulai pekerjaannya dengan menghancurkan kuasa setan, seperti menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, dan lain sebagainya. Ya, banyak kita lihat, terutama di buku Lukas, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Kehidupan Yesus dipenuhi dengan janji dan perbuatan kebaikan hati, simpati, dan kasih. Dia selalu siap sedia mendengar dan melepaskan masalah orang yang datang kepadanya. Nah, jadi inilah pengharapan kita. Ketika kita datang kepada Yesus, membawa segala permasalahan kita, maka kita akan dibebaskan oleh siapa? Oleh Yesus. Lalu kemudian banyak penguasa yang tidak mengakui Yesus. Mereka adalah orang yang menyedihkan, yang menginginkan kehormatan yang dunia tawarkan. Nah, kita tahu kepala-kepala rumah Allah pada saat itu merasa sangat terganggu dengan apa? Dengan kehadiran Yesus. Oleh karena apa? Yesus berhasil
menarik simpati dari orang-orang yang mau dia lepaskan dari penderitaan. Ketika dia menyembuhkan orang-orang sakit, itu menjadi apa? Menjadi tidak menyenangkan bagi kepala-kepala rumah ibadah karena mereka merasa apa? Merasa tersaingi. Namun sesungguhnya banyak yang mendengarkan perintah dan nasihatnya yang lemah lembut, perkataannya jelas dan penuh arti. Ya. Lalu dikatakan di sini ada musuh yang tidak berdaya. Setan dan para malaikatnya membutakan dan menggelapkan pengertian orang Yahudi, menghasut para penguasa untuk membunuh Yesus. Ya, sampai bagaimana kita lihat orang Yahudi itu menutup mata hatinya terhadap kebaikan-kebaikan ataupun mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Para penguasa mengirim orang untuk membawa Yesus, tetapi mereka merasa kagum dengan Yesus. Mereka melihat Yesus dipenuhi rasa simpati dan belas kasihan kepada manusia, sehingga mereka kembali kepada penguasa tanpa membawa Yesus. Ya. Penjaga mengatakan kepada penguasa bahwa belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu, sehingga mereka tidak membawa Yesus. Jadi ada banyak sebetulnya orang yang ingin menangkap Yesus ini, tetapi ketika dia bersama dengan Yesus, dia melihat simpati yang ditunjukkan oleh Yesus itu sehingga menjamah hatinya. Ya. Setan terus membujuk orang Yahudi untuk melawan Yesus, berharap Yesus akan marah dan gagal mempertahankan rencana hatinya. Tetapi usaha setan tidak akan dapat membatalkan rencana keselamatan. Lalu kemudian penjelmaan Yesus. Imam para murid semakin kuat saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Tuhan mengutus Musa dan Elia, bukan malaikat, untuk berbicara kepada Yesus karena mereka sudah mengalami sendiri pencobaan dunia. Selama di dunia, Elia berjalan bersama Allah. Pekerjaan menyakitkan, bahkan harus dikejar oleh bangsanya sendiri. Tuhan mengangkat Elia dengan kemuliaan ke surga tanpa harus melalui kematian. Musa adalah seorang pemimpin yang membawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan sangat mengistimewakannya sehingga dapat berbicara dengan Tuhan layaknya sahabat. Musa mati, tetapi Mikael turun dari surga untuk memberi dia kehidupan sebelum tubuhnya membusuk, sehingga Musa diangkat ke surga. Kematian Musa merepresentasikan orang yang akan dibangkitkan ke surga. Kenaikan Elia merepresentasikan orang yang akan diubahkan pada saat kedatangan Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sebenarnya pastilah sudah tahu kehidupan sampai kematian Yesus. Pelajaran kita pada hari permulaan Sabat ini hanyalah untuk memberikan kita, menyegarkan pikiran kita. Karena firman itu sama seperti makanan. Kita akan tetap makan yang sama setiap hari. Supaya apa? Supaya kita kuat. Itu sebabnya juga kita akan selalu mendengarkan firman Tuhan, mengenang karya-karya Yesus, sehingga kita tetap kuat di dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan kiranya menyertai kita. Saya sampaikan kepada protokol kita, Saudara Bastian Pandiangan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pelajaran yang baru saja disampaikan oleh Bapak Sigalingging. Sebuah pelajaran yang begitu indah pada malam ini, di mana Yesus mengajarkan kita betapa susahnya untuk mempertahankan iman itu, tetapi Tuhan bisa. Itulah yang dituntut kepada iman kita pada saat ini. Apapun pencobaan yang ada di dalam hidup kita, yang datang kepada kehidupan kita, biarlah kiranya iman kita tetap teguh seperti iman Tuhan, yang ketika Yesus berpuasa, dia dicobai dengan makanan, dan ketika di atas gunung, Yesus dicobai dan dijanjikan akan diberikan harta duniawi yang begitu megah. Kita sebagai manusia ketika dijanjikan hal seperti itu secara instan, tentu saja kita bisa goyah. Tetapi biarlah kiranya melalui pelajaran ini, iman kita tetap diteguhkan hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, pada malam ini kita tiba di saat
diskusi. Barangkali ada dari saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan atau keterangan tambahan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, karena saya belum ada yang bertanya, mungkin saya sedikit ingin bertanya. Saya ingin bertanya ketika Yesus masuk bertemu dengan Matius, seorang pemungut cukai, dan saat itu ia makan di rumah Matius, dan saat itu juga orang-orang Farisi sepertinya protes, artinya mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Nah, pertanyaannya sebenarnya di ayat 12 dan 13 dikatakan seperti ini. Saya sedikit agak ragu saja sebenarnya. Ayatnya demikian, kalau ada mungkin Alkitabnya boleh dibuka, Matius 9 ayat 12 dan 13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan ini betul, orang sehat tidak butuh Yesus. Nah, ini pertanyaan pertama, apakah kita merasa sehat? Sepertinya kita jangan-jangan nanti tidak butuh Yesus ini. Karena selama kita sehat tentu kita tidak pernah butuh dokter atau tabib. Nah, jadi pertanyaan saya seperti agak janggal ya. Mungkin maksudnya ayat ini bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, selama kita sehat kan tidak pernah butuh dokter. Jangan-jangan kita sekarang mungkin merasa sehat, tidak butuh Yesus. Ini dalam iman ya. Kalau dalam iman, kalau dalam jasmani jelas orang sakit yang butuh tabib. Tetapi dalam iman, jangan-jangan kita juga tidak pernah sakit sehingga kita merasa sehat dan memang benar-benar sehat. Kita jangan-jangan tidak butuh Yesus. Itu mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua, di ayat 13. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, agak janggal juga menurut saya sebenarnya. Kenapa orang benar sepertinya tidak butuh gitu Yesus? Karena melainkan orang berdosa. Mungkin apakah harus orang berdosa yang baru butuh Yesus? Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara-saudari sekalian atau Bapak Ibu, sehingga mungkin kita bisa lebih paham maksud dari firman Tuhan Matius 9 ayat 12 dan 13. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Salam. Apa ini? Ya, silakan Bapak. Apa itu? Apa ini? Silakan Pak Nangari Sembiring. Oh ya, saya surprise sekali oleh karena begitu saya buka dan dapat dengan HP-nya istri saya, Saudara Galinggi sudah menyelesaikan pelajaran ini. Jadi, saya pakai HP-nya istri saya ini. Tapi itu pertanyaan Bapak Pak Sihombing, Nababan ya. Itu begitu jelas sebenarnya kenapa jawabannya orang sakit yang memerlukan tabib. Sebenarnya jawaban itu oleh karena yang bertanya itu sendiri kenapa berkumpul sama orang sakit. Ya, kan dia bilang orang-orang yang pemungut cukai itu seperti orang sakit. Jadi tanya, Pak Nababan, kenapa kamu bicara sama Pak Nangari? Padahal Pak Nangari pada waktu itu dikenal orang yang murtad lah umpamanya.
Nah, tentu dia akan katakan orang sakit yang memerlukan tabib. Ya saya tabib memerlukan mengobati Pak Nangari karena Pak Nangari lagi murtad supaya dia kembali ke kita. Nah, itu jawaban itu. Jadi bukan artinya orang sehat nggak memerlukan sehat. Yesus pun tahu itu. Jadi saya kira konotasinya kalimat yang dijawabkan oleh Yesus itu oleh karena orang itu bertanya, kenapa kamu berkumpul sama orang pemungut cukai yang sebenarnya sakit? Nah, jadi Yesus menjawab, ya memang ya orang sakit inilah yang perlu kita obati. Saya kira itu ada batasannya Pak, yang saya tahu Pak. Terima kasih. Apakah punya tadi? Terima kasih Pak Nangare. Protokol silakan Pak Bastian. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan sebuah jawaban dari Bapak Sembiring. Mungkin ada lagi pertanyaan atau keterangan tambahan yang akan disampaikan. Baiklah, kalau tidak ada lagi, pada kesempatan kali ini, kepada pengkhotbah kita, Bapak Sigalingging, untuk menyampaikan sebuah keterangan penutup pada malam ini. Ya, jadi saya kira sudah lengkap ya, tapi saya ingin berbagi pengalaman. Ketika saya dulu masih SMP, masih remaja ya, saya adalah orang yang sangat penakut. Bahkan waktu itu untuk ke kamar mandi saja yang tidak jauh dari rumah, saya harus minta tolong kepada orang tua saya untuk menemani. Lalu kemudian ketika kebetulan sekolah kami dulu jauh, ada sekitar 4 kilo dari rumah, saya masuk sore, saya akan panggil bapak saya dulu, saya janji bahwa dia akan ada di kampung terdekat untuk menjemput saya. Artinya saya sangat penakut. Lalu kemudian di sekolah, kami waktu itu mengadakan sebuah latihan kepramukaan. Nah, waktu itu kami mendirikan api unggun. Ya. Jadi, waktu itu pembina kami mengatakan kita akan mengadakan api unggun, lalu kita akan mencari jejak melalui sandi-sandi yang memang sudah diajarkan kepada kami. Dan ini sebenarnya sangat menakutkan bagi saya. Karena biasanya pulpen atau apa saja itu ditancapkan di tempat-tempat yang sangat menakutkan sebetulnya. Lalu saya katakan kepada waktu itu saya setelah saya kos sekali seminggu pulang, saya katakan kepada bapak saya, Pak, saya tidak berangkat ke sekolah minggu ini. Kenapa katanya? Saya utarakan bahwa kami di sekolah akan mengadakan api unggun kepramukaan. Jadi bapak saya katakan, kenapa kamu tidak mau pergi? Pergi saja. Saya takut, Pak. Jadi bapak saya katakan, kamu tidak perlu takut. Karena kamu tidak akan dibiarkan ketakutan kalau kamu percaya bahwa kepada para pembinamu itu, katanya. Maksud bapak macam mana? Ketika kamu nanti disuruh berjalan, setiap beberapa meter akan ada pembinamu yang tinggal di jalan itu, di hutan itu, menjaga kalian. Karena tidak akan mungkin kalian dibiarkan pingsan di sana, katanya. Wah, itu menjadi sebuah kekuatan bagi saya. Ketika saya berangkat hari Minggu sorenya, kami melakukan api unggun. Nah, pada jam-jam 12 malam, lalu absen diambil, nama saya kebetulan H, paling tengah ini, biasa A dulu, yang A, B. Kalau yang perempuan, 2 orang 1 jalanan. Laki-laki 1. Waktu itu kami berkemah di belakang sekolah SD di Bukit Kubu, di daerah Besitang, Kabupaten Langkat. Lalu tidak jauh dari situ
ada kuburan muslim ya. Nah, kami akan mencari polpen atau benda yang ditancapkan di dalam kuburan itu pada tengah malam itu. Boleh kita bayangkan yang jauhnya kira-kira memang tidak begitu jauh, hanya 100 meter kira-kira ya. Tapi begitu di absen semua orang pada menangis ketakutan. Nah, yang gagal akan ada apanya? Akan ada sanksinya. Ya. Jadi ketika saya juga sebetulnya ada juga merasa takut. Tapi ketakutan saya tidak seperti sebelum saya mengetahui rahasia itu gitu. Nah, ketika nama saya dipanggil, saya santai, saya berjalan. Dan benar memang ternyata 25 meter saya berjalan sudah terada suara-suara yang menakutkan gitu ya. Namun ternyata pada saat api unggun itu saya menoleh ada beberapa pembina kami, guru-guru kami yang tidak ada di tempat. Oh, berarti mungkin benar yang Bapak saya katakan itu, saya pikir. Mungkin mereka ada di dalam perjalanan itu gitu. Nah, saya tidak ragu lagi. Saya ambil sampai kepada nisan kuburan itu, benda yang dititipkan melalui sandi-sandi yang sudah saya pelajari. Saya bawa pulang. Bapak Ibu, di dalam kelompok kami itu hanya saya yang berhasil melakukannya. Karena apa? Karena saya tahu rahasianya seperti itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di dalam kesaksian saya ini? Kalau kita tahu Yesus berada di dalam ujian kita, kalau kita tahu Yesus bersama dengan kita, apapun yang kita rasakan, baik sakit, penyakit, ataupun penderitaan, kesusahan, bahkan kekurangan keuangan, itu tidak akan menakutkan kita. Sama seperti Yesus tadi ya, dia sudah dilengkapi, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu menjadi modal bagi Yesus, sehingga dia tidak akan jatuh pada pencobaan itu. Dan dia tidak akan undur dari jadwal ilahi yang sedang dijalankannya, yaitu karya penebusan itu, bahkan mati di kayu salib. Karena apa? Karena dia bersama dengan siapa? Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan kita, mungkin kita dalam keadaan sakit, saudara-saudara kita sakit, bahkan mungkin juga kita mengalami permasalahan di dalam rumah tangga, atau mungkin juga mengalami berbagai masalah ya, jangan pernah takut, karena Yesus ada bersama dengan kita. Itulah sebagai kata terakhir yang dapat saya katakan. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Amin. Baiklah, pada malam ini karena malam ini adalah malam permintaan doa, barangkali ada poin-poin doa yang akan kita doakan. Langsung lagu tutup aja karena ini malam Sabat. Malam Sabat. Iya, jadi langsung aja ke lagu tutup, baru nanti diakhiri dengan doa dari pembicara kita. Oke, baiklah. Sebagai lagu penutup pada malam Sabat ini, kita sama-sama buka lagu Sion kita nomor 35. Lagu Sion nomor 35.
sebagai doa penutup, kami undang ketersediaan Bapak Sigalingging. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, pada malam hari ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu menyampaikan puji dan syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau sudah menjaga serta memelihara kami Bapa. Engkau juga sudah mencukupkan segala kebutuhan kami. Selayaknya kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Bapa. Bapa di surga, terkhusus malam hari ini Tuhan, Engkau kuatkan kami dengan firman Tuhan. Engkau tunjukkan teladan Yesus Kristus ke hadapan kami, Bapa. Bagaimana dia dapat melalui pencobaan. Bagaimana dia selalu terhubung dengan Bapanya. Bagaimana dia menjadi menyenangkan, membahagiakan, dan menebus orang-orang yang Tuhan. Biarlah kiranya ini dapat kami menginspirasi hati kami. Sehingga apapun keadaan kami Tuhan, kami tidak lepas daripada Tuhan. Boleh saja kami mengalami ujian ya Bapak. Mungkin kami dalam keadaan sakit, atau mungkin dalam berbagai permasalahan, tetapi kami percaya Yesus ada bersama dengan kami, menguatkan kami, menopang kami, sehingga kami mampu melaluinya menjadi pemenang, dan kami adalah anak-anak Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di Dr. Mansur maupun dimanapun ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan menjaga, memelihara mereka, menjauhkan segala permasalahan, menjauhkan segala sesuatu yang tidak baik dari mereka ya Tuhan, dari kami semuanya, sehingga kami bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah wabah ini berlalu tanpa satu pun kami yang kehilangan ya Bapak. Kami yakini itu karena kami percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau akan menjaga kami, membungkus kami dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga dengan demikian kami akan tampil sebagai pemenang. Berkati anak-anak Tuhan, teristimewa pendeta kami Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di jemaat kami. Biarlah Engkau berikan hikmat dan bijaksana, membawa kami ke dalam suatu persatuan di dalam nama Tuhan. Berikan kuasa kepadanya Tuhan, sehingga kami mampu melakukan berjalan di dalam iman kami kepada Tuhan bersama-sama Tuhan, sehingga ketika Yesus datang satu pun tidak tertinggal daripada kami. Kami berdoa juga buat sekolah atau apapun lembaga Tuhan, karya-karya Tuhan yang berada di gereja kami. Semuanya Tuhan, biarlah Tuhan berkati. Memberkati para guru dan kepala sekolah serta murid semuanya dan orang tua ya Tuhan. Biarlah kiranya kami dapat bertemu kembali, bersatu kembali ketika wabah ini sudah selesai Bapak. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kami. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Sigalingging yang telah membawakan firman Tuhan pada malam ini. Pada malam ini kita telah selesai mengadakan kebaktian Vesper kita. Terima kasih kepada saudara-saudara yang turut hadir dalam ibadah Vesper ini meskipun melalui Zoom. Baiklah, pada saat ini kami serahkan kepada Bapak Nababan, barangkali ada pengumuman